atas 5 laporan terkait kasus ijazah Jokowi. Pertanyaannya, akankah kali ini Roy Suryo bakal ditetapkan sebagai tersangka? Sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kabar gembira teman-teman, penyelidikan soal kasus dugaan penyebaran informasi hoax dan juga fitnah dari Roy Suryo CS ini sudah selesai. Bahkan ini Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan penetapan sejumlah nama-nama menjadi tersangka. Beberapa pengamat menyebut ada setidaknya 5-6 nama yang memang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi dan juga kuasa hukumnya ke Barreskrim Polri kemarin. Sebut saja di sini ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Subhan, bahkan Refli Harun juga masuk ke dalam beberapa tokoh-tokoh yang memang sering sekali menyudutkan Pak Jokowi, bahkan mendesak agar wakil presiden kita ini digulingkan atau dimaksudkan. Dan menarik teman-teman, di sini relawan Pak Prabowo juga ikut mengejar sosok Rismon yang disebut-sebut teman-teman, membuat gaduh. Jadi bukan saja relawan Pak Jokowi, tapi relawan Pak Prabowo juga turun untuk membantu Pak Jokowi menangkap, ya minimal ini teman-teman, memberikan efek jerak kepada para kaum pembenci. Karena bagaimana tidak bisa kita bayangkan ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu adalah satu paket lengkap. Jadi kalau misalnya satu diganggu, maka Pak Prabowo juga akan diganggu. Kalau Pak Prabowo diganggu, ya wakil presiden kita juga akan membela. Karena ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu adalah presiden dan juga wakil presiden yang diberikan amanah rakyat untuk memimpin Indonesia. Jadi bukan hanya satu atau dua, ini paket lengkap, tidak bisa dipisahkan. Yang menarik teman-teman, di sini sudah bukan lagi loyalis Jokowi, tapi loyalis Pak Prabowo juga sudah turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini isunya bisa menuju pengkudetaan pemerintahan yang sah. Dan kalau misalnya Pak Prabowo membiarkan hal ini, maka tinggal tunggu waktu saja giliran Pak Prabowo yang akan ditarget. Nah, biar lebih menarik, kita banding simak dulu saja informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait ya pengumuman penetapan tersangka dari kasus ujaran kebencian, khususnya ini ijazah Pak Jokowi. Kita simak informasi selengkapnya. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam Asafiyah Jakarta Salahuddin Ghafar menilai
Penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, mempersilahkan pihak terlapor untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli. Oh tidak, kami tetap menghormati ya nanti siapapun yang akan ditentukan statusnya sebagai tersangka. Tentunya juga dalam sistem hukum ini kita perlu hargai, mereka juga memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli ya. Biarlah persidangan ini berjalan fair, transparan ya, karena kita inginkan juga putusan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan biar dari putusan ini pun bisa menjadi edukasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kami sendiri, di satu sisi kami sendiri confidence dengan apa yang kami laporkan ya, kami juga sudah menyajikan alat-alat bukti. Sebelumnya berdasarkan hasil gelar perkara, laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi terhadap terlapor Roy Suryo CS dinaikkan ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, 3 laporan tentang dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong juga naik ke penyidikan karena ditemukan adanya unsur tindak pidana. Ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, itu artinya segera ada nama tersangka. Patut ditunggu publik siapa saja nama-nama tersangka yang akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Hari ini Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan sementara kemarin penyidik juga sudah memeriksa Presiden ke-7 Jokowi sebagai saksi dalam kasus ini. Apakah penyidik akan segera menetapkan tersangka? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Zefanya, kapan polisi akan umumkan tersangka kasus pencemaran nama baik ini terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Zefanya? Ya, Radi, yang jelas untuk menetapkan nama-nama tersangka ini dari Polda Metro Jaya harus memiliki bukti yang cukup. Nah, kalau sudah Anda sampaikan tadi, memang di hari ini dan beberapa hari terakhir ini memang dari tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pelapor. Seperti hari ini misalnya tadi saksi pelapor yang diperiksa ada Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan. Di mana kurang lebih kalau Sylvester Matutina ini menerima sebanyak 46 pertanyaan dan Ade Darmawan tadi menerima sebanyak 26 pertanyaan kurang lebih. Sylvester ditanyakan penyidik terkait bagaimana interaksi yang ia lakukan antara dirinya dengan para penuduh begitu ya di dalam sebuah podcast. Kemudian juga kalau Ade Darmawan tadi bilang pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik ini sangat mengarah kepada sejumlah nama-nama dari para penuduh. Kalau Ade bilang apabila pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarah ke nama-nama
dari penuduh atau penuding ijazah palsu ini artinya tersangka ini seharusnya akan segera diumumkan oleh penyidik berdasarkan pengalamannya. Tapi yang jelas tentu kita akan menunggu sebenarnya kapan akan ditetapkan, karena tadi Ade Darmawan juga bilang selain pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik tadi juga menyita satu bukti tambahan lagi, yakni satu buah flash disk yang berisikan terkait dengan video-video podcast, kemudian link sosial media begitu, dan juga nama-nama akun dari orang-orang yang menuduh atau tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Yang jelas tadi Sylvester bilang tidak disebutkan memang secara gamblang siapa saja nama-nama ini yang berpotensi menjadi tersangka, tapi ia menyebut potensi yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya ini kemungkinan akan lebih dari 5 orang. Yang dimana ia menyebut memang beberapa diantaranya ini adalah Roy Suryo CS begitu ya. Tentu kita akan menunggu Radi dan juga saudara karena sampai sejauh ini kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, dari pihak Polda Metro Jaya seperti yang sudah disampaikan tadi telah menyita ijazah SMA dan juga ijazah S1 dari Jokowi untuk kebutuhan penyidikan. Sejumlah ijazah dari rekan-rekan SMA Joko Widodo ini juga disita begitu untuk menjadi pembanding untuk membuktikan bagaimana keaslian dari ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini. Untuk kita akan menantikan Radi, dan dari pihak relawan Jokowi tadi yang diperiksa, mereka sangat berharap agar Polda Metro Jaya ini bisa segera mengumumkan nama-nama tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Radi. Ya, belum tahu kapan, tapi yang punya potensi ditetapkan sebagai tersangka at least atau setidaknya ada 5 orang tadi Anda sebutkan ya sih. Nah, tadi Anda juga menyinggung soal siniar atau podcast. Nah, bicara soal podcast ini, nama mantan Ketua KPK Abraham Samad yang punya siniar atau podcast juga terseret dalam kasus ini. Nah, ada informasi di sana, apakah polisi akan periksa yang bersangkutan, Zevanya? Ya, Radi, tadi kami memang juga sempat bertanya ke pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya begitu, Ade Ari ini memang tidak dijawab terkait dengan apakah akan dilakukan pemanggilan juga terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad begitu. Lalu tadi kami juga menyinggung hal ini kepada Sylvester Matutina setelah ia diperiksa oleh tim penyidik. Namun yang ditegaskan di sini adalah orang-orang yang berpotensi atau yang melakukan pencemaran nama baik, kemudian tuduhan, penghasutan terkait dengan tudingan ijazah palsu ini, disebutkan Sylvester tadi ini seharusnya berpotensi untuk dilakukan pemanggilan oleh Polda dan juga bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi tentu kita harus menunggu bagaimana nanti langkah yang akan diambil dari tim penyidik atau dari Polda Metro Jaya terkait apakah memang Abraham Samad ini nantinya akan diperiksa juga atau dipanggil dan bisa menjadi salah satu kemungkinan tersangka yang tadi diprediksi atau bisa disangka sebagai berpotensi menjadi tersangka. Radi. Ya. Atas 5 laporan terkait kasus ijazah Jokowi. Pertanyaannya, akankah kali ini Roy Suryo bakal ditetapkan sebagai tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang. Selamat sore Bang Jahmada. Selamat sore Andri. Dan ada juga Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Mas Andi, selamat malam. Selamat sore maksud saya. Ya, masih belum dibuka, Mas Andi. Saya mau ke Bang Jahmada dulu. Bang Jahmada, apakah Anda yakin bahwa klien Anda, Roy Suryo, ini bakal dapat lolos dari jeratan hukum? Oke, terima kasih Audrey ya, dan rekan Andi Aswan yang ada di Zoom. Kami selaku kuasa hukum tentu yang pertama setiap menangani perkara itu keyakinan itu nomor satu. Nomor satu dong. Keyakinannya mana Bang? Keyakinannya kami sampai sekarang klien kami akan bersih. Dari tuduhan atau laporan laporan aduan dari Pak Jokowi, pasal 310, 311 awalnya itu, kami akan buktikan bahwa itu bisa kita sangkal gitu loh. Itu kita bisa patahkan. Hanya sekarang berkembang seperti yang katakan oleh rekan tadi di TV, sampai 12 orang sekarang katakanlah terlapor itu menurut kami juga masuk dalam kriminalisasi. Gitu. Memang pembuktiannya apa saja yang dibawa hari ini oleh Mas Roy diperiksa di penyidik? Pembuktian hari ini boleh dikatakan seperti yang sebelumnya aja. Hampir sama waktu dengan klarifikasi. Kurang lebih 1 bulan lalu. Ya, waktu itu memang kita tidak bawa bukti. Waktu klarifikasi, kita hanya ingin dari pihak yang mengklarifikasi penyidik saat itu
Apa yang kita ditampilkan ke kita, ke klien kami. Sepertinya pemanggilan penyidikan saat-saat sekarang ini dimulai Selasa kemarin, hari ini, besok dan Jumat, hal yang sama juga diulang. Nah, cuman kita Tapi kan mau, ini sudah naik ke tahap penyidikan kali ya sekarang tahap penyidikan panggilan kedua kan, gitu loh. Kita turutin panggilan pertama kemarin kita tidak ikutin karena menyangkut kegiatan klien kita untuk 17 Agustus dan penerbitan buku. Gitu. Oke, kalau dari Anda sendiri yakin ya bahwa Roy Suryo ini tidak lolos ya dari jeratan hukum? Saya mau tanyakan kalau gitu ke Bang Andi. Bang Andi, selama ini kan pihak Roy klaim ya bahwa kerja-kerja mereka adalah kerja penelitian sehingga tidak tepat dipolisikan dan ini merupakan upaya kriminalisasi, bahkan tadi dibilang bahwa ada intensi jahat. Tanggapan Anda, Mas Andi? Ya, menurut saya ini bukan masalah kriminalisasi di sini. Ini kan sudah jelas. Ya, mens reanya juga ada di sini. Hanya ini dibalik dibungkus dengan penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya itu semua itu bukti-bukti kan sudah ada gitu di tangan penyidik. Jadi apapun yang dilakukan itu saya pertama-tama menghormatilah apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ya dalam hal ini menghadiri acara pemeriksaan ini yang sekarang. Yang kemarin kan minggu kemarin dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya dibuat-buat ya untuk menghindari pemeriksaan ini. Buktinya ya tanggal 18 itu juga menghadiri buku Jokowi White Paper itu ya yang notabene ditolak oleh UGM itu sendiri. Dan hari ini hadir. Jadi tidak ada lagi berkata-kata lagi bahwa ini ada kriminalisasi. Tinggal hadapi saja itu, ya, dan berikan evidence baru kalau itu memang memperkuat dari pembenaran yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo itu. Dan saya yakin ini bisa sampai panjang, ini bisa 12 jam gitu, Mbak. Oke, panjang. Kenapa bisa sampai ada keyakinan sampai 12 jam? Apakah akan ada langsung penetapan tersangka nih? Dapat kabar nggak nih, Bang? Ya, kita lihat aja. Kalau kemarin Abraham Samad beda 10 jam, ya kalau dia kan bukan saksi terlapor utama menurut saya. Ya, yang ini kan yang pemain utama semua ini. Ibaratnya kalau di dalam drama itu primadonanya semua ini kan. Nah, ini pasti akan membutuhkan suatu intensitas pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi artinya ini ada keyakinan bahwa akan ada penetapan tersangka? Sepertinya saya tidak akan mendahului dari penyidik ya. Ya sepertinya kalau memang itu ada alat bukti yang sangat kuat sekali dan memang pasal-pasal yang memberlakukan itu harus ada penahanan, saya rasa akan dilakukan oleh penyidik. Oke, ada kemungkinan akan ada penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Pak Audrey dan rekan Andi, saya kira untuk itu proses klarifikasi penyidikan sampai nanti selanjutnya, kalau koridor itu memang ada, kemungkinan ada, tapi kami yakin, jangan lupa pasal-pasal yang sekarang ada dituduhkan atau disodorkan ke klien kita itu, pasal-pasal itu sebenarnya sudah juga disentuh oleh putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 78 loh. Jadi nggak seperti penafsiran seperti dulu zaman-zaman sebelumnya. Pasal 310, 311, 27A itu langsung nancap ke orang yang dituduhkan. Sekarang ada penyeimbangnya putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 76. Jadi maksudnya adalah? Ada bahwa penafsiran pasal-pasal yang sekarang dituduhkan ke klien kami ini, katakanlah dituduhkan sekarang ini, itu tidak bisa ditafsirkan secara kasar, secara seperti dulu. Sudah ada, penafsirannya harus diperhalus gitu loh. Dan itu cenderung sekarang ke delik material. Contoh penghasutan yang 160 sekarang dilaporkan oleh selain Pak Jokowi itu kan penghasutan. Itu nggak sembarang, harus ada duduk fakta penghasutan. Jadi artinya masih jauh untuk penetapan tersangka bagi masih jauh menurut saya. Hari ini, katakanlah minggu ini kan pemeriksaan kedua, tiba-tiba ada tersangka, menurut saya terbuktilah kriminalisasi itu gitu. Semakin nyata di mata masyarakat bahwa ada kriminalisasi itu. Kalau ada penetapan tersangka katanya kriminalisasi, terlalu prematur menurut saya. Jadi jangan ya, apalagi ini menyangkut mengambil puluhan orang,
Dan saya kira ini sudah Saya menampakkan. tanyain hal itu ya ke Bang Andi kalau gitu Ya, ya. silakan, Bung Andi. Bang, ada kriminalisasi kalau misalnya jadi ada tersangka penetapan di minggu ini? Ya, ini kan kita nggak bisa mendikte para penyidik. Para penyidik kan mempunyai alasan-alasan tentu kalau itu diadakan penahanan pada hari ini juga. Itu kan terserah dari penyidik itu. Dan pasal-pasal yang akan diberikan kepada Roy Suryo ini ya tergantung dari penyidik. Kalau pasal-pasal itu memang 5 tahun ke atas ya, dan penjaranya itu ya pasti akan ada penahanan untuk itu. Tapi itu Bang Andi, kita andai lah, ya berandai-andai lah. Kalau memangnya itu katakanlah penyidik ditahan ya kita harus legowo juga gitu kan, seperti itu. tapi dari kubu Roy Suryo CS juga ini menyinggung soal adanya pasal-pasal yang sengaja diseludupkan begitu. Nah, bagaimana pasal-pasal yang sengaja diselundupkan? Dari awal kan sudah ada, itu kan mengatakan ada pasal 160 ya, terus ada pasal 235 gitu kan. Itu kan yang diselundupkan yang di mana gitu. Kan itu kan pasti kan di dalam surat itu kan sudah dicantumkan pasal-pasal yang akan dikenakan. Karena katanya ada pasal-pasal penyelundupan, pasal-pasal Bang yang hukumannya ini di atas 5 tahun begitu. Nah iya, kan di Undang-Undang ITE itu kan. Nah, sekarang yang menyelundupkan itu siapa? Ya, dan kemudian kenapa ada kata-kata menyelundupkan di situ gitu. Ya teman-teman, barusan sudah kita tampilkan informasi selengkap terkait ya ini proses penyelidikan Roy Suryo yang sudah mencapai tahap akhir. Jadi alhamdulillah kita tinggal tunggu waktu 24 jam ke depan sudah ada nama-nama tersangka dan mudah-mudahan setelah ditetapkan menjadi tersangka Roy Suryo segera diamankan. Setuju nggak sih kalau misalnya Roy Suryo kalau sudah ditetapkan jadi tersangka langsung ditahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman, kita bakal diskusikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.